Wika Salim kian nelangsa. Imbas dihianati manajer, sang ibunda ikutan syok dan dirawat di rumah sakit. Di tengah kebaikan hati Wika Salim yang masih menunggu mantan manajernya yang berinisial IH untuk menyelesaikan masalah penggelapan uang secara kekeluargaan, Wika malah dihadapi ujian hidup lagi. Ya, ibunda Wika Mujiarti diketahui sakit hingga harus menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Ya, mama kan kemarin sebenarnya baru masuk rumah sakit ya. Kemarin udah diperiksa, udah USG dan segala macem. Ya, memang lagi fokusnya untuk penyembuhan di bagian perutnya. Sakitnya ibunda Wika imbas dari tindakan IH, mantan manajer Wika, yang menggelapkan honor menyanyi pedangdut seksi ini yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Rupanya ibunda Wika kepikiran kasus yang dialami putri tercintanya. Selain nilai uangnya yang sangat besar, ibunda Wika syok karena sang anak dikhianati oleh orang kepercayaannya dan sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Bahkan ibunda Wika ikut merasa bersalah karena menitipkan putrinya kepada IH. Asam lambung itu kumat tuh biasanya faktornya satu ya, pola makannya juga nggak benar. Terus juga kurang istirahat sama banyak pikiran kayaknya gitu. Ya tahu lah, yang pasti keluarga juga kaget karena kan keluarga juga nggak nyangka kalau bakal kayak gini. Melihat ibundanya terbaring sakit, kesedihan Wika tentu semakin bertambah. Apalagi hingga menjelang hari terakhir ultimatum yang diberikan Wika, sang pelaku IH belum juga menyelesaikan secara kekeluargaan. Dan jika Kamis ini IH belum ada itikat baik, Wika bersama kuasa hukumnya akan melaporkan IH ke polisi. Ya sebenarnya kan kemarin kita kan ya kalau bisa secara kekeluargaan ya ayo selesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau dikasih waktu ternyata tidak ada itikat baik juga, kan Mas Andi juga kemarin udah kasih somasi ya, somasi terbuka. Jadi nanti kalau memang ternyata tidak ada titik terangnya ya berarti sudah saya serahkan kepada kuasa hukum aku gitu. Kita tinggal menunggu sampai hari Rabu depan, mulai hari ini. Mohon untuk bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan hak ataupun kewajiban yang dimiliki oleh klien kami. Udah terlalu jahat sih, jadi kayaknya memang harus. Meski kondisinya sedang tidak baik-baik saja dan harus memantau kondisi ibundanya, Wika Salim masih tetap profesional menjalankan kontrak kerja, tampil menghibur penggemar dan syuting program televisi. Tapi yang namanya musibah kita kan nggak pernah tahu terjadinya kapan dan dari siapa gitu. Jadi ya nextnya ya itu lagi, lebih hati-hati lagi. Baim Wong akhirnya beberkan fakta dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven. Gonjang-ganjing rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven makin bergulir panas. Setelah heboh kabar miring orang ketiga di balik keputusan Baim berat menggugat Paula di usia pernikahan ke-6 tahun. Kemarin Baim akhirnya beberkan perselingkuhan Paula di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tak tanggung-tanggung, selain membawa bukti video, kubu Baim juga bawa sejumlah saksi kunci. Fakta sang istri main api dengan pria lain. Tadi saya menjadi saksi salah satu case yang memang kejutan. Tapi informasi tidak bisa saya sampaikan di sini. Semua saksi fakta satu ahli. Jadi yang saya hadirkan saksi fakta 4 ya. 4 yang diperiksa itu saksi fakta. Fakta yang mengetahui sesuatu yang saya katakan tadi, ada seseorang yang bukan sesama muhrimnya yang menjelaskan kejadian, peristiwa, sesuatu yang terjadi, hal yang luar biasa sekali. Apakah dibenarkan seseorang yang bukan muhrimnya berduaan di suatu tempat yang cukup eksklusif? Mirisnya nasib Baim Wong. Biasanya ia dan Paula merayakan anniversary pernikahan ke luar negeri. Tepat di ultah pernikahan ke-6, mereka justru bersitegang hadap-hadapan di meja hijau pengadilan. Dan kemarin, usai menjalani sidang pembuktian, kubu Paula bersikukuh menyangkal telah menodai ikatan suci pernikahan dengan melakukan cinta terlarang. Nggak
nggak ada. Itu nggak terbukti apa-apa. Di dalam Nggak ada. Saya nggak ngomong itu ya, itu udah pokok perkara itu ya. Saya mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di situ. Semuanya itu kan disumpah. Disumpah itu kalau sudah demi Allah itu pasti harus jujur, Saya nggak pernah main-main dengan sesuatu. Ya, dugaan perselingkuhan Paula benar-benar membuat rumah tangga Baim Wong di ujung tanduk. Sanggupkah Baim melewati ujian rumah tangganya? Yang pasti belum usai ujian rumah tangga, kini sang ayah tercinta, Johnny Wong, juga tengah dirawat intensif di rumah sakit. Lantas benarkah jatuh sakit Johnny? Syok lantaran tahu sang menantu idaman diduga selingkuh? Satu hal yang pasti hingga saat ini, Paula belum terlihat menjenguk mertua ke rumah sakit. Kondisi perceraian dari papa lagi sakit seperti apa bang mungkin kekuatannya? Minta doanya. Semuanya baik-baik aja, Papa. Kowe tak sayangi, dadi separo nyawaku. Hamil anak pertama, Happy Asmara ngidam mainan dari Thailand. Usia kehamilan Happy Asmara mungkin saja hingga kini masih misteri. Tapi jenis kelamin bayi dalam kandungan Happy Asmara mulai terlihat tanda-tandanya. Ya, Happy yang sejak diketahui tengah berbadan dua lebih nyaman tak make upan, ngidam main biliar. Tanda-tanda calon anak pertama Happy dan Gilga berjenis kelamin laki-laki makin kentara. Pelantun lagu Ngopi Masih itu mulai terlihat hobi ngoleksi mainan anak. Tak tanggung-tanggung, Happy sengaja pesan mainan dari Thailand yang harganya mencapai jutaan rupiah. Aku tuh suka banget sama mainan guys, anak-anak kecil. Pokoknya apa yang berhubungan dengan mainan. Ayo. Ada 6 desain plus 1 secret. Aku kira ada 6 desain terus 1 secret desain, ternyata cuma 6. Aku dapat harga berapa ya? Berapa, Bun? Pokoknya di atas 2 juta deh kayaknya. I love this. Hehe. Cara ini dia boneka labu upside duck yang aku punya. Koleksinya. Koleksi aku. Kita langsung dipajang. Dipajang kemana, Bun, ini? Kita langsung pajang aja ke sana nanti. Oke guys, jadi ini semua koleksi labu aku. Ya, sampai saat ini baik Happy Asmara maupun Gilga selalu menghindar setiap kali ditanya soal perkembangan hamil anak pertama. Namun satu hal yang pasti, pasangan yang menikah tertutup beberapa bulan lalu ini sudah menyiapkan rumah masa depan bersama anak kelak. Bahkan kamar calon anak pertama mereka sudah disiapkan menyerupai home theater. Iya, Ibu. Kayak ada rasanya ini sumpah. Serius ya, Iki? Ini kasih larang. Harganya berapa? Ya gak jajal itu kan. Misal mesunan. TV-nya aja lihat deh. Separuh tenggongku loh, Bun. 72 In. Bisa gantung loh. Padahal gak ada tali. Ya, doain bahagia terus. Amin. Rezekinya lancar terus, bisa menghibur semuanya, bisa. Gilga benar-benar menjadi kunci Happy bahagia. Bagaimana tidak? Meski menjalani proses pacaran singkat, usai resmi menikah, cinta ugal-ugalan Gilga benar-benar membuat Happy Asmara bahagia. Meski sama-sama sibuk kerja, Happy dan Gilga makin hari makin tak terpisahkan. Aku dulu tuh pas waktu umroh doanya semoga Tuhan ngasih apa yang aku butuhkan, bukan apa yang aku inginkan. Karena apa yang aku inginkan belum tentu aku membutuhkan gitu. Kalau sama suamiku apa aja tuh jadi pas. Karena emang cuman aku yang bisa membuat dia bahagia. Suami Iris Bella tunaikan janji beri mahar pernikahan sebuah masjid. Untuk kesekian kalinya, Iris Bella memamerkan video kebersamaannya dengan sang suami, Haldi Sabri. Namun yang jadi sorotan pada video teranyarnya, Ibel dan suami terlihat mengunjungi sebuah tanah lapang dan mendapat penjelasan mengenai denah yang tertera di sebuah kertas karton.
Melihat video yang juga dibagikan Haldi Sabri pada akun media sosialnya itu, warganet menduga kalau Iris Bella dan suami sedang meninjau lokasi proyek yang bukan sembarang proyek, yakni pembangunan sebuah masjid. Namun baik Ibel maupun Haldi tidak secara terang-terangan memberitahu proyek yang sudah mulai penggarapannya. Jika memang masjid yang akan dibangun di tanah lapang itu, kemungkinan besar Haldi menunaikan janjinya saat prosesi akad nikah dengan Ibel pada 19 Oktober lalu, yang memberikan mahar pernikahan berupa 1 unit masjid. Saya nikahkan, saya kawinkan seorang putri bernama Iris Jeti Dik Debul bin Johan Debul kepadamu dengan mas kawinnya 1 buah masjid dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Iris Jeti Dik Debul dengan mas kawin yang tersebut tunai. Kasih? Masjid dimanapun itu punya Allah. Jadi orang yang memberikan bangunan segala macam itu statusnya sebagai pewakaf. Jadi baik itu pewakaf, nadir segala macam itu tidak boleh memberikan status untuk apapun. Namanya membayar mahar itu kan berarti kepemilikan pada seseorang. Itu nggak boleh. Mungkin nikahnya sah, cuman ininya nggak sah pemberian maharnya. Sementara itu, sejak menikah dengan Haldi, Ibel rajin mengunggah foto-foto dan video kehidupan barunya bersama Haldi yang penuh kemewahan dan kemesraan. Melihat itu, warganet pun ada yang mengingatkan Ibel agar mengurangi pamer kehidupan barunya di media sosial, sehingga tidak membuat iri ataupun menyakiti orang lain. Tengku Dewi dan Andrew kembali memanas sampai bongkar urusan ranjang. Sempat menunjukkan hubungan membaik antara Tengku Dewi dan Andrew Andika saat hadir di sidang mediasi. Namun kini Andrew membuat pengakuan menggegerkan nih. Ia menuduh Tengku Dewi telah menghancurkan karirnya. Bahkan gak pernah dilayani oleh Tengku Dewi sebagai istri, termasuk pengurusan masak dan nafkah batin, karena hubungan mereka yang gak baik 2 tahun belakangan ini. Mau dari seksnya, atau misalnya mau dari financialnya, dari ekonominya, dari teman-temannya, dari orang tua, dan sebisa mungkin kita sudah melakukan yang terbaik untuk itu, pasti bakalan selalu ada kesalahan. Lalu benarkah Tengku Dewi memang mengakui gak pernah menafkahi batin sang suami? Apa yang jadi alasannya? Aku akan bersalah di saat memang dia udah berusaha nih, kayak ayo dong kamu lakukan kewajiban kamu sebagai istri, kenapa kamu tidak melakukan itu? Tidak ada, justru dia mencari kebahagiaan di luar tanpa komunikasi sama aku. Ya, perempuan berusia 36 tahun ini mengaku jika ia sudah memberikan kesempatan kepada Andrew untuk memperbaiki diri. Namun kenyataannya nihil. Andrew tetap nggak merubah kebiasaan bermain api karena mengaku nggak dilayani. Bahkan bayi kedua yang dilahirkan Tengku Dewi, status kehamilannya dengan program bayi tabung. Itu nggak benar gitu. Memang ada beberapa hal yang aku mencoba untuk nge-hold gitu. Kayak ya namanya perempuan tuh punya perasaannya. Ada perasaan kayak ilfeel satu, kedua ada perasaan takut juga karena aku ngerasa aku harus menjaga kesehatan aku juga. Andrew juga ungkap keinginan untuk kebebasannya, dan ini yang membuat Tengku Dewi semakin meradang. Kini Andrew juga sudah punya pasangan baru. Dia juga sekarang juga nggak sendiri sama aku, walaupun aku nggak tahu komentarnya itu ya random juga kali ya. Mudah-mudahan aja sekarang orang yang dekat sama dia membawa dia ke arah gitu. Yang lebih menghargai, yang lebih perhatian, yang lebih ngurusin, yang tidak ada di Dewi, ya mungkin itu yang bakalan gue cari dari seseorang. Digugat Aribia 1,5 miliar, Agnes Mo terganggu dan tercoreng nama baiknya. Agnes Mo dilaporkan atas pelanggaran hak cipta oleh pencipta lagu bernama Aribias. Dan kasus ini pun sudah masuk persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun Agnes Mo mangkir lantaran masih ada pekerjaan di Amerika. Agnes sangat kaget karena kasus hukum ini baru aja terjadi sepanjang 3 dekade berkarir di dunia hiburan.
Apalagi gugatan yang dilayangkan Ari di lagu berjudul Bilang Saja tidak main-main, 1,5 miliar rupiah. Agnes santai aja, prinsipal santai aja, dia taat undang-undang. Selama ini setiap kerjasama nggak pernah ada masalah. Karena kita tahu poin kok, kita tahu aturan, jadi dia tahu posisi, nggak mungkin juga dia melanggar aturan karena selama ini nggak pernah ada masalah. Dalam perjanjian mereka itu seluruh kewajiban yang berkaitan dengan masalah permintaan izin dan pembayaran royalti telah diserahkan kepada timnya Agnes Mo. Seperti diketahui, Ari menggugat Agnes memasuki agenda pembuktian dan saksi ahli. Munculnya angka 1,5 miliar terjadi karena Agnes membawakan lagu Ari Bias di konsernya di 3 kota, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Agnes nggak pernah menyangka kasus ini bakal kerana hukum. Lantas benarkah Agnes merasa bersalah dan siap membayarkan gugatan Ari? Karena Agnes sendiri juga nggak tahu kalau pada akhirnya dia akan digugat seperti ini gitu loh. Jadi sebenarnya kalau mau ditanya seperti itu, tanyanya sama penggugat sih. Atas penggunaan lagu Bilang Saja itu dalam konser Agnes Mo, belum ada lisensi dan belum ada pembayaran. Jadi kalau menurut aturan, belum ada lisensi, belum ada pembayaran, berarti itu cacat hukum. Kondisi yang lebih tragis terjadi saat lagu yang diciptakan 20 tahun silam. Agnes belum pernah sekalipun meminta izin. Persoalan royalti emang dilindungi undang-undang. Makanya nggak cuma pencipta lagu, tapi juga penyanyi yang bertanggung jawab soal royalti tersebut. Selama berapa tuh 20 tahun ya, memang tidak pernah ada chat atau permintaan izin pada saya untuk pemakaian lagu tersebut. Dan saya juga selama itu juga tidak pernah mendapatkan royalti dari sponsor Agnes Mo.